Film dimulai dengan sebuah perpisahan antara tim medis dan warga Kamboja di tahun 2015. Saat itu warga Kamboja sedang kesulitan pasca diterjang bencana banjir. Namun sayangnya tim medis harus segera pergi karena mereka memiliki jadwal di tempat lain. Tepat sebelum pergi, seorang kakek menghampiri Sohyun dan menepuk punggungnya. Dengan putus asa, kakek itu memperlihatkan kondisi bayi yang sedang dia gendong. Kondisi bayi itu sangat memprihatinkan dan pada akhirnya Sohyun memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menolong bayi tersebut. Sebagai ahli bedah, Sohyun berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong bayi itu. Sang kakek sangat berterima kasih atas kebaikan dan pengorbanan Sohyun. Kakek itu pun bercerita bahwa dia menemukan bayi itu setelah dibuang oleh keluarganya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan orang di sana yang tidak mau merawat bayi sumbing. Sang kakek kemudian bertanya, apakah kamu punya impian yang tulus? Sohyun menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan seorang yang sangat dia cintai. Pada akhirnya kakek itu memberikan sebuah pil seraya berkata, hidup itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum engkau terlelap dalam tidur. Di masa lalu Sohyun hidup sebagai dokter muda dan dia memiliki seorang kekasih bernama Yeon-ah. Walaupun sering terpisah karena urusan pekerjaan, mereka berdua tetap saling mencintai satu sama lain. Sebagai wanita, Yeon-ah ingin segera menikah dan memiliki momongan. Begitu juga dengan Sohyun, tapi dia belum bisa menemukan waktu yang tepat. Hingga pada akhirnya Sohyun harus menerima kenyataan pahit di mana kekasihnya itu meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Sejak saat itulah Sohyun selalu merasa bersalah dan kini dia sangat merindukannya. Saat di perjalanan kembali menuju Korea, Sohyun memakan pil pemberian kakek sebelumnya di toilet pesawat. Tanpa disadari, dia tiba-tiba berada di sebuah tempat dengan kondisi yang kurang sehat. Seorang pemuda yang melihatnya berusaha menolong, dan ternyata dia adalah Sohyun di masa lalu. Mereka saling mengakui dirinya sebagai Sohyun dan tentu saja hal itu sulit untuk diterima. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena keadaan Sohyun semakin memburuk, hidungnya mimisan dan dia batuk-batuk. Sohyun berlari ke toilet dan tiba-tiba kembali ke masa depan. Sohyun menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya Taeho. Begitu juga dengan Sehun di masa lalu. Dan Taeho berpendapat bahwa mungkin itu hanya sebuah halusinasi. Pada akhirnya Sohyun di masa depan mencoba untuk mengabaikan kejadian itu dan dia memutuskan untuk lebih fokus merawat putrinya. Sohyun di masa depan adalah seorang ayah dengan satu anak bernama Suah. Walaupun dia bukan putri dari Yeon-ah, Sohyun sangat menyayanginya. Di suatu malam keadaan Sohyun semakin parah. Dia mengidap sebuah penyakit dan divonis tidak akan bertahan lama. Atas dasar itulah Sohyun memberanikan dirinya untuk kembali ke masa lalu hanya untuk bertemu dengan Yeon-ah, kekasih yang sangat dia cintai itu. Di malam itu Sohyun kembali ke masa lalu dan kini dia muncul di rumahnya sendiri. Sohyun muda ada di sana dan dia bingung keheranan. Sohyun berusaha meyakinkan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Ia juga menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Yeon-ah. Marah setelah mendengar perkataan itu, Sohyun muda berusaha menghentikan dirinya karena dia belum percaya dengan apa yang telah terjadi. Batuk dan mimisan kembali menyerang Sohyun dan itu adalah pertanda bahwa waktunya di masa lalu sudah habis. Ia berlari keluar rumah dan menghilang begitu saja. Sebagai dokter, Sohyun percaya dengan sains dan kejadian itu seakan mematahkan segala pengetahuannya. Pada akhirnya dia mentato dirinya sendiri untuk memastikan keanehan tersebut. Di masa depan, tato itu benar-benar muncul di lengan Sohyun. Dan setelah mereka berdua bertemu kembali, Sohyun muda mulai mempercayai keajaiban itu. Di saat itu, Sohyun muda bertanya bagaimana kabar Yeon-ah di masa depan. Awalnya Sohyun tidak mau banyak cerita karena hal itu dapat merubah keadaan di masa depan. Sayangnya dia terus didesak dan akhirnya Sohyun menjelaskan bahwa Yeon-ah di masa sekarang akan segera mati karena sebuah kecelakaan. Pernyataan itu membuat Sohyun muda cemas dan ia pun mulai gelisah. Di masa depan Sohyun memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Dia khawatir timeline akan berubah dan kehilangan putri tercintanya. Akan tetapi Sohyun muda terus berusaha meninggalkan jejak di masa lalu supaya dirinya yang ada di masa depan mau kembali dan mencari solusi terbaik. Pada akhirnya mereka berdua bertemu kembali dan Sohyun di masa depan menceritakan semuanya. Ia menekankan agar Sohyun muda membiarkan masa lalu tetap pada alurnya. Tentu saja Sohyun muda tidak terima karena sebagai kekasih ia merasa berhak untuk menyelamatkan Yeon-ah dari kematian.
Sohyun tua tidak bisa menerima hal itu karena jika Yeon-ah masih hidup, putrinya yang ada di masa depan akan menghilang dari peradaban. Keadaan tersebut semakin rumit karena kedua Sohyun itu memiliki dua pendapat yang berbeda. Namun pada akhirnya mereka berdua mendapat solusi terbaik agar Yeon-ah tetap hidup dan Su-ah tidak lenyap. Untuk melakukan itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Sohyun muda jika ingin menyelamatkan Yeon-ah. Syarat yang pertama, Sohyun harus meninggalkan Yeon-ah setelah dia selamatkan. Dan syarat yang kedua, ia tidak boleh melibatkan siapapun termasuk Taeho agar tidak mengacaukan kehidupannya. Pun berat, Sohyun harus bisa menerima syarat tersebut jika ingin menyelamatkan Yeon-ah. Di malam itu, Sohyun berusaha melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan waktu yang dengan Yeon-ah. Ia juga akhirnya tahu bahwa Su-ah adalah nama yang diberikan Yeon-ah ketika mereka memiliki anak suatu saat nanti. Hari berlalu dan Sohyun harus bekerja kembali ke Busan. Keadaan semakin rumit ketika ayah Sohyun di masa lalu sakit dan kondisinya semakin parah. Keadaan itu membuat Sohyun dilema karena sebelumnya dia sudah berjanji akan pergi liburan dengan Yeon-ah. Di masa lalu Sohyun terpaksa membatalkan acara liburannya dengan Yeon-ah, dan hal itulah yang memicu kematiannya. Di masa itu setelah Yeon-ah mendapat kabar bahwa Sohyun membatalkan rencananya, Yeon-ah pergi ke kebun binatang tempat ia bekerja. Hari itulah Yeon-ah meninggal dalam upaya menyelamatkan lumba-lumba yang mengamuk. Akan tetapi di kesempatan kali ini Sohyun berusaha mencegah kejadian tersebut. Sohyun menelepon Yeon-ah dan memintanya untuk datang ke rumah sakit tempat ia bekerja. Rencana itu berhasil, namun itu tidak sepenuhnya membuat Sohyun bahagia, karena dia harus segera memutuskan hubungan dengan Yeon-ah. Di hari yang kelam itu, Sohyun harus menerima kenyataan bahwa ayahnya meninggal di hari yang sama. Karena suasana hatinya yang buruk, Sohyun tidak bisa mengontrol emosinya. Dia memarahi Taeho tanpa alasan yang jelas dan mengusirnya. Taeho kecewa karena selama ini dia selalu berkorban untuk Sohyun dan menjadi teman yang setia. Ternyata hal itu berimbas di masa depan, di mana Taeho menjadi sangat benci kepada Sohyun setelah apa yang terjadi di masa lalu saat itu. Tidak sampai di situ, keadaan semakin rumit ketika Su-ah mulai menghilang dari keberadaban. Hal tersebut terjadi karena Sohyun muda mencoba untuk melanggar persyaratan dan bertemu kembali dengan Yeon-ah. Sayangnya saat mereka berdua bertemu, Yeon-ah mengalami kecelakaan. Di masa depan timeline kembali normal dan Su-ah tidak menghilang. Akan tetapi Yeon-ah dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Saat melihat catatan medis, Yeon-ah dinyatakan meninggal karena terlambat menjalani operasi. Mengetahui hal itu, Sohyun di masa depan merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Sohyun kembali ke masa lalu untuk melakukan operasi tersebut. Dia menyamar sebagai seorang dokter yang dikirim dari suatu tempat. Waktu menipis dan batasnya di masa lalu juga semakin habis. Namun untungnya Sohyun berhasil melakukan operasi itu. Di masa depan, Sohyun pergi ke sebuah pantai dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan Yeon-ah yang berhasil bertahan hidup. Sohyun menceritakan hal itu pada dirinya di masa lalu, dan ia memberikan syarat terakhir kepadanya untuk menemui ibu Su-ah. Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir kalinya bagi mereka, dan sebelum pergi, Sohyun di masa depan berpesan pada dirinya untuk menjalani sisa hidup sebaik mungkin. Hari berlalu dan pada akhirnya Sohyun bertemu dengan sosok wanita yang menjadi ibu Su-ah. Mereka menjalin hubungan sesaat dan pada tahun 95 Su-ah terlahir ke dunia. Sohyun bahagia dan dia memutuskan untuk merawat putrinya itu seorang diri. Dia merawat Sun-ah tanpa sedikit pun merasa penyesalan karena ia benar-benar sangat menyayanginya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Su-ah kini beranjak dewasa. Begitu juga dengan Sohyun yang sudah semakin terlihat tua. Sohyun akhirnya tahu bahwa dia mengidap kanker dan divonis tidak akan bertahan lama. Rupanya fakta itu dibiarkan terjadi oleh Sohyun di masa depan agar takdir berjalan dengan semestinya. Pada akhirnya Sohyun pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Sebagai sahabat, Taeho datang ke pemakaman Sohyun setelah berapa lama tidak berjumpa. Ia merasa kecewa karena dicampakkan oleh sahabatnya sendiri selama kurang lebih 30 tahun lamanya.
Di hari itu Taiho bertemu dengan Suah yang datang dan memberikan sesuatu kepadanya. Ternyata itu adalah sebuah catatan yang menjelaskan semua kejadian ini. Soyun menuliskan semuanya dengan detail termasuk pil ajaib dan cara menggunakannya. Taiho menemui Yun-ah dan dia menceritakan semuanya. Yun-ah merasa sedih karena ternyata selama hidupnya dia tidak bisa melupakan Soyun. Taiho memberikan catatan sebelumnya pada Yun-ah dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu Taiho berusaha mengingat sesuatu karena merasa ada yang janggal pada catatan Sohyun. Berdasarkan catatan yang ditulis pil ajaib yang diceritakan itu seharusnya masih tersisa setidaknya satu. Taiho mencarinya di rumah Sohyun dan dia menemukannya. Pada akhirnya dia kembali ke masa lalu dan memperingati Sohyun untuk tidak merokok lagi. Ia juga meminta sahabatnya untuk berjanji akan menemuinya lagi di masa depan dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Kesempatan terakhir itu nampaknya berhasil. Sohyun mendengarkan nasihat Taiho dan kini dia hidup dengan sehat. Pada akhirnya Sohyun pergi menemui Yun-ah setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa.